Cerita diawali dengan memperkenalkan pria ganteng bernama Joshua. Diketahui, Joshua sedang memata-matai targetnya yang bernama Samir. Kebetulan Samir dan rekannya yang seorang wanita sedang menghadiri seminar yang diselenggarakan oleh seorang pengacara cantik bernama Kundapi Cindambaran. Entah mengapa, pada pandangan pertama Joshua jatuh hati kepada Kundapi dan sejak saat itu dia mengejar cinta Kundapi. I'm Joshua. Kundapi. Kundapi tak menolak, karena kegigihan Joshua dia pun menerima cintanya. Kundapi menceritakan kisah hidupnya yang berasal dari Chennai. Setelah lulus SMA, dia berkuliah di Amerika dan sekarang dia sudah lulus menjadi seorang pengacara. Dia mengikuti jejak ayahnya yang juga seorang pengacara dan rencananya dia akan bekerja di Amerika untuk mengurus kasus hukum di sana. Begitupun Joshua, dia mengakui kalau dia bekerja di London. Suatu malam, mereka pergi ke sebuah bar untuk bersenang-senang. Namun selain itu, Joshua sambil mengincar Samir yang selama ini menjadi targetnya. Di saat ada kesempatan, barulah Joshua menyerang Samir hingga Samir tewas. Kini tiba waktunya Kundapi pergi ke Amerika. Dia meminta Joshua untuk sesekali mengunjunginya ke Amerika, atau tidak, dia akan ke London menyusul Joshua. Di saat itulah Joshua mengatakan yang sejujurnya, kalau dia adalah seorang pembunuh bayaran. Sebenarnya, saat awal mula mereka bertemu, dia sedang mengincar Samir. Samir adalah pengedar narkoba dan juga pemerkaos berantai. Dia mengincar Samir karena mendapatkan kontrak dari ayah korban untuk membunuh Samir. Setelah tahu kejahatan Samir, dia pun bersedia melakukannya. Dia juga bercerita alasan dia menjadi pembunuh bayaran, karena dulu ibu angkatnya menjadi korban ledakan bom di London. Di usia 12 tahun, Joshua diangkat anak olehnya dan dibawa pindah ke London. Namun, setelah tinggal 6 tahun bersama, ibu angkatnya menjadi korban ledakan bom. Dia sangat marah dan ingin membunuh semua orang yang menyebabkan ledakan bom tersebut. Dia pun memutuskan untuk mendaftarkan menjadi pembunuh bayaran yang diketuai oleh seorang wanita bernama Madafi. Mulai saat itu, dia bekerja untuknya selama bertahun-tahun sampai hari ini. Namun saat dia melihat Kundapi, dia jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah membunuh Samir, dia pun memutuskan untuk bertobat dan ingin sekali memulai hidup dengan Kundapi. Mendengar pengakuannya, Kundapi menjadi takut. Dia turun dari mobil dan memohon agar Joshua tidak mengganggunya lagi. Joshua merasa sedih karena dia tak mau kehilangan Kundapi. Kala itu, anak buah Samir menemukan Joshua. Mereka ingin membalas dendam atas kematian bosnya. Namun Joshua yang jago gelut berhasil melawan mereka semua tanpa ampun. Sementara itu, Kundapi yang semakin ketakutan segera pergi meninggalkan tempat itu, karena kebetulan hari itu jadwal dia untuk melakukan penerbangan ke Amerika. Semenjak saat itu, Joshua mengundurkan diri dan tak mau lagi menjadi pembunuh bayaran. Untuk menyambung hidup, dia memutuskan membuka agen keamanan dan merekrut beberapa orang untuk membantunya. Dia mengambil kontrak untuk melindungi para klien terkenal. 3 tahun pun berlalu. Suatu ketika, berita menayangkan bahwa pimpinan kartel narkoba yang beroperasi di Meksiko bernama Leguizamo alias El Chapo ditangkap polisi Amerika. Terungkap bahwa Kundapi adalah salah satu anggota tim penuntut yang disewa untuk bersaksi melawan El Chapo. Mengetahui itu, dari balik jeruji besi, El Chapo mengadakan sayembara untuk membunuh tim jaksa penuntut dan menghadiahkan $6 juta pada siapa saja yang mampu membunuh mereka. Para pembunuh bayaran berlomba-lomba untuk mendapatkan uang tersebut. Alhasil, hanya Kundapi yang selamat dari serangan itu. Kundapi segera menjadi pengacara utama untuk menghukum El Chapo, yang mengakibatkan Kundapi dalam bahaya karena El Chapo tak berhenti menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Dia memiliki waktu 1 bulan karena sidang akan digelar bulan depan. Sebagai pimpinan pembunuh bayaran, Madafi ditawari untuk mengambil kontrak tersebut. Madafi tahu kalau Kundapi adalah wanita yang dicintai mantan anggotanya yaitu Joshua. Dia pun segera menghubungi Joshua untuk memberitahukan hal ini. Awalnya, Joshua mengira kalau Madafi menyuruhnya untuk membunuh Kundapi, yang otomatis dia menolak. Namun Madafi tidak sesadis itu. Dia memberitahu Joshua untuk menyarankan agar Joshua mendaftarkan diri menjadi keamanan Kundapi, karena dia tahu Joshua masih mencintai Kundapi. Mendengar itu, Joshua pun meminta bantuan kepada Madafi untuk meyakinkan Kundapi agar mau dilindungi olehnya. Singkat cerita, Kundapi mendapatkan rincian beberapa agen yang akan melindunginya dan mengetahui kalau Joshua lah yang akan memimpinnya. Di sisi lain, Joshua pun berkumpul dengan anggotanya.
Dia memberitahu mereka kalau pengamanan kali ini sangatlah berbahaya. Dia meminta mereka untuk memikirkan kembali sebelum menyetujuinya. Namun mereka yakin jika mereka bisa dan akan terus menemani Joshua. Rencananya Kundafi akan dibawa ke Chennai untuk diamankan. Salah satu dari mereka menyatakan jika ini ide bagus, namun dia yakin pasti El Chapo menyewa pembunuh bayaran India untuk memburu Kundafi. Singkat cerita, Kundafi tiba di Chennai. Joshua bersikap profesional di hadapan rekannya, padahal hatinya berdegup kencang ketika dekat dengan Kundafi. Kundafi menanyakan apakah tempat ini aman. Joshua pun menegaskan jika tempat ini sangatlah aman, bahkan kaca rumah ini sudah anti peluru. Dia meminta Kundafi mau bekerja sama dan harus mengikuti prosedur mereka. Saat ada kesempatan, mereka mulai mengobrol. Kundafi bertanya sejak kapan Joshua menjadi agen keamanan. Joshua pun menjawab jika dia sudah bilang sejak saat itu dia sudah berhenti dan beralih profesi menjadi sekarang ini. Tim Joshua melakukan pengamanan yang sangat ketat sehingga membuat Kundafi nyaman. Sesekali, Kundafi mencuri-curi pandang memperhatikan Joshua. Kemanapun Kundafi pergi, mereka selalu menjaganya. Hingga suatu ketika, mereka mengunjungi sebuah restoran karena Kundafi sangat ingin makan malam di luar. Di sisi lain, sekelompok pembunuh bayaran tiba di Chennai. Mereka tahu jika Kundafi diamankan di sana. Mereka pun bersiap untuk membunuh Kundafi dengan peralatan yang sudah mereka siapkan untuk melawan para pelindungnya. Singkat cerita, mereka tiba di kediaman Kundafi. Salah satu keamanan berhasil mereka lumpuhkan. Mereka pun masuk ke kamar Kundafi. Namun ternyata Joshua sudah siap menghadapi mereka. Naas, dalam serangan itu beberapa anggota Joshua tewas terbunuh. Joshua hendak menutup kaca anti peluru, namun dia kalah cepat oleh penjahat, yang akhirnya Joshua terpojok dan rekannya yang bernama Sekar sekarat. Joshua pun mengalami luka di perutnya. Namun beruntung, perkelahian tersebut akhirnya dimenangkan oleh Joshua. Ternyata, sebelumnya Joshua menyembunyikan Kundafi di ruangan rahasia. Dia segera mengajak Kundafi meninggalkan tempat itu, walaupun dalam keadaan terluka. Di sepanjang jalan, Joshua meringis kesakitan. Kundafi belum tahu kalau Joshua terluka. Namun dia baru menyadari di saat Joshua pingsan. Kundafi membalut luka Joshua dengan jaketnya untuk meminimalisir pendarahan. Dia pun mengambil alih kemudi dan melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan, tepatnya di gerbang tol, sekelompok orang melihat Kundafi. Ternyata benar, preman lokal pun berlomba-lomba mengincar Kundafi. Kundafi tak tahu harus melakukan apa. Dia terpaksa membangunkan Joshua yang pingsan. Abang film ya guys, Joshua pun bangun dan berusaha melawan mereka semua. Lagi-lagi, pertarungan dimenangkan Joshua. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan akhirnya bertemu dengan Madafi. Madafi segera membawa Joshua ke sebuah tempat untuk diberikan pertolongan. Terlihat Joshua mengerang kesakitan karena lukanya sangat parah. Diketahui tempat itu adalah panti jompo. Keesokan harinya Joshua siuman. Kundafi mengatakan jika Dr. Rajsing yang semalam mengobati luka Joshua menyarankan agar Joshua istirahat minimal 1 minggu agar lukanya cepat sembuh. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk tinggal di sana sebelum luka Joshua kering. Beberapa hari kemudian, Joshua sudah mendingan. Kundafi meminta maaf karena misi melindunginya, Joshua harus kehilangan beberapa anggotanya. Entah mengapa, getar-getar cinta di antara mereka kembali merekah. Kundafi sangat ingin mencelamot Joshua. Joshua yang salting mengatakan jika dia masih bau jigong. Namun, Kundafi yang ngebet tak peduli dan mencelamotnya. Selama berada di tempat itu, mereka terus memadu kasih, melepas rindu yang selama 3 tahun telah terputus. Suatu hari, Madafi datang. Dia memberitahukan jika setelah diselidiki, orang-orang yang menyerang Joshua di gerbang tol adalah anak buah Don Siva. Mengetahui itu, dia langsung menjadak ponsel Siva, dan ternyata Siva ditelepon langsung dari Amerika untuk membunuh Kundafi. Malah, Siva dikirimi foto Kundafi dan alamat persembunyiannya di Chennai. Dia tak habis pikir dari mana mereka tahu tempat persembunyian tersebut. Singkat cerita, luka Joshua akhirnya mengering. Saat itu, Dr. Rajsing datang bersama seorang pria. Saat membuka pintu, dokter mengatakan jika pria itu asistennya yang akan membantunya membuka jahitan di perut Joshua. Awalnya Joshua tak curiga, namun saat itu Kundafi mendapatkan telepon dari Madafi
kalau anak buah Siva mencari tahu keberadaan mereka melalui Dr. Radzing. Dan Madavi menyuruh mereka segera pergi. Kundavi mengatakan jika dokter ada di sini bersama seorang pria. Madavi pun yakin jika orang yang bersama dokter adalah anak buah Siva. Benar saja, orang itu terlihat hendak menyerang. Namun, Joshua dengan cepat menahannya dan dia pun berhasil dilumpuhkan. Dokter berusaha menjelaskan jika dia hanya dipaksa dan Joshua pun memberikan hadiah pukulan kepada dokter. Namun tak sampai di situ, anak buah Siva yang lainnya siap menangkap mereka. Dengan sekuat tenaga, Joshua menahan mereka dan menyuruh Kundavi pergi. Kundavi melarikan diri, namun sayang, dia tertangkap dan dimasukkan ke dalam sebuah mobil. Ternyata di dalam mobil itu sudah ada Siva dan satu anak buahnya yang bernama Koti. Siva memvideo Kundavi untuk bukti kalau dia sudah mendapatkannya. Namun, Siva tergoda oleh kemolekan tubuh Kundavi dan ingin sekali mencicipinya terlebih dahulu. Tetapi Koti melarangnya dan menyuruh Siva segera membunuh Kundavi agar mereka bisa segera mendapatkan upahnya. Saat Siva hendak menjedor Kundavi, tiba-tiba Joshua datang untuk menyelamatkan Kundavi. Mereka baku hantam di dalam mobil, hingga akhirnya Joshua berhasil membunuh Siva. Koti terkejut karena bosnya tewas, dan dia pun melarikan diri. Joshua menyebut nama Koti, sepertinya Joshua mengenalnya. Singkat cerita, Koti tiba di kediaman Siva. Terlihat istri Siva sedang menangis karena mengetahui jika suaminya tewas terbunuh. Koti pun berjanji jika dia akan membalaskan dendamnya. Di sisi lain, Joshua dan Kundavi tiba di sebuah hotel, di mana Madavi sudah menunggu mereka. Sekar, teman Joshua yang selamat dari maut, kembali bergabung. Dia pun membawakan semua keperluan yang Joshua butuhkan. Madavi menjamin jika kali ini tak akan ada orang yang tahu tempat persembunyian mereka. Namun, mereka masih bingung bagaimana Don Siva tahu kalau Dr. Radzing sedang merawat Joshua di panti jompo. Mereka yakin jika ada seseorang yang tahu keberadaan Joshua dan Kundavi di tempat itu. Saat itu, Madavi menanyakan seseorang bernama Roy Chandi karena dia terus menghubunginya dan sangat ingin menemui Kundavi. Kundavi mengatakan jika Roy adalah sahabat ayahnya yang sudah dianggap keluarga. Mengetahui hal itu, Madavi mempersilahkan Roy untuk bertemu Kundavi. Roy sangat khawatir dengan keadaan Kundavi. Dia menguatkan Kundavi dan menyampaikan permintaan ayah Kundavi agar Kundavi tidak melanjutkan kasus ini, karena ayahnya takut terjadi sesuatu kepada Kundavi. Setelah pembicaraan yang sangat singkat, Roy pulang. Namun tak berselang lama, Koti dan anak buahnya sudah berada di hotel. Joshua menyadarinya dan kembali membawa Kundavi untuk melarikan diri. Dia menyuruh Kundavi pergi sendiri, sementara dia mempertahankan diri sekuat tenaga untuk mengalihkan perhatian para preman. Hingga akhirnya, dia berkelahi dengan Koti. Saat asik berkelahi, sekelompok orang menembak ke arah mereka, yang otomatis Joshua mendorong Koti agar terhindar dari tembakan. Koti bingung mengapa Joshua menyelamatkannya. Mereka berusaha melarikan diri, dan seketika Koti ingat jika Joshua adalah sahabat masa kecilnya. Joshua, ini Koti. Akhirnya Joshua dan Koti bersama-sama melumpuhkan orang-orang tersebut. Setelah itu, Joshua menyuruh Koti untuk berhenti mengejar Kundavi, karena Kundavi adalah kekasihnya. Mau tidak mau, Koti pun menurut demi persahabatan mereka. Joshua mengajak Koti menghampiri Kundavi yang sudah menunggunya. Namun saat itu, Kundavi tidak ada di mobilnya. Tiba-tiba Koti mendapatkan panggilan dari anak buahnya jika mereka berhasil mendapatkan Kundavi. Mendengar itu, mereka bergegas untuk menyelamatkan Kundavi. Koti meminta anak buahnya agar tidak melakukan apapun kepada Kundavi sebelum dia datang ke lokasi mereka. Singkat cerita, mereka pun sampai. Koti menyuruh anak buahnya untuk melepaskan Kundavi. Otomatis, mereka menolak karena mereka tidak mau kehilangan uang yang sudah dijanjikan. Koti memberikan pengertian kepada mereka jika Kundavi adalah kekasih sahabatnya. Mereka tetap menolak, yang akhirnya Koti melawan mereka. Setelah itu, Koti bergabung dengan Joshua dan Kundavi. Kundavi bertanya mengapa Joshua membawa Koti, karena jelas-jelas Koti ingin membunuhnya. Koti pun menyebutkan jika mereka adalah sahabat masa kecil. Dia meminta maaf karena tak tahu kalau Madavi kekasih Joshua. Dalam kesempatan itu, Joshua menanyakan kepada Koti siapakah perantara yang memerintahkan untuk memburu Kundavi. Secara, El Chapo tidak bisa bahasa India. Bukan hanya itu, bagaimana Koti tahu jika mereka ada di hotel?
Koti pun memperdengarkan suara orang yang memerintahkannya. காசு கொடுத்தல பாக்கி சில்லறையோட வச்சிருப்பாங்க பாரு. Suara itu adalah suara perempuan. Namun, Koti tak tahu siapakah perempuan ini, dan mereka tak pernah bertemu. Mereka menjadi heran, dan Joshua mencurigai Roy Chandi, karena hanya dia yang tahu kalau mereka ada di hotel. Namun, Kundafi tak yakin jika Paman Roy informannya. Dia tahu Paman Roy sangat menyayanginya, dan tak mungkin terlibat ingin membunuhnya. Tapi Kundafi mengingat sesuatu, jika apapun dan dimanapun dia berada, dia selalu memberitahu ayahnya. Bahkan, ketika Joshua terluka dan dirawat oleh Dr. Rajsin pun, dia memberitahu ayahnya. Joshua meyakini jika ada seseorang yang mengetahui informasi ini dari ayah Kundafi, dan orang itu pasti terhubung dengan El Chapo. Kundafi mengatakan, jika selama menyelidiki kasus narkoba El Chapo, dia mengetahui jika jaringan narkoba di India adalah Samir. Dan setelah mencari tahu foto-fotonya, dia mencurigai seseorang bernama Santini. Dia tahu kalau Santini adalah teman Roy dan ayahnya, dan dia baru menyadari jika 3 tahun yang lalu Santini bersama Samir menghadiri acara seminarnya. Kini Kundafi sadar kalau orang yang dibunuh Joshua waktu itu adalah Samir yang sama. Joshua pun mengatakan jika memang benar, selain pemerkaos, Samir adalah gembong narkoba juga. Mereka menjadi yakin jika Santini mencuri informasi dari ayah Kundafi dan Roy, dan Santini sebagai rekan Samir pasti juga terlibat dalam kasus El Chapo. Itu mengapa Santini menugaskan don lokal di India untuk memburu Kundafi. Joshua pun menyuruh Koti untuk menghubungi perempuan itu dan menanyakan apakah dia bernama Santini. Koti juga diminta berbohong bahwa Koti sudah membunuh Joshua dan kini Kundafi berada di tangannya. Koti pun menghubunginya dan menyebutkan nama Santini. Santini mengiyakannya bahwa dirinya Santini. Dia sempat heran mengapa Koti mengetahui namanya. Namun, pertanyaannya teralihkan di saat Koti menyatakan jika dia sudah membunuh Joshua dan kini Kundafi di tangannya. Santini senang dan meminta Koti menjaga Kundafi sebelum dia menghubunginya kembali. Di tengah perjalanan, Koti meminta Joshua berhenti di sebuah jalan untuk menemui Mega. Karena kebetulan Mega tinggal di sekitaran sana. Kundafi bertanya siapakah Mega. Koti pun mengatakan jika Mega adalah adiknya dan dari kecil mereka bertiga selalu bersama-sama. Koti bercerita kalau keberanian Joshua sudah tertanam dari kecil. Dulu, Mega pernah diperkaos oleh preman kampung dan preman itu melempar Mega ke laut. Joshua yang tak terima membunuh preman itu dan menolong Mega. Setelah itu, Koti dan Joshua mengubur preman itu tanpa diketahui siapapun sampai sekarang ini. Koti kira Joshua akan jadi jodoh Mega. Tapi, dia tak menyangka kalau Joshua akan pergi dan menetap di London. Koti mengungkapkan, setelah dewasa, Mega menikah dan dikaruniai 3 orang anak. Namun dia ditinggalkan suaminya, dan kini Kotilah yang membiayai hidup mereka. Dia siap melakukan apa saja demi mendapatkan uang, termasuk sekarang ini. Dia siap membunuh Joshua dan menyerahkan Kundafi demi mendapatkan uang itu. Namun sayangnya pistol tersebut kosong. Joshua tak menyangka Koti memilih uang daripada persahabatan. Merasa terpojok, Koti menyerang dan Joshua pun melawannya, yang akhirnya mereka terlibat perkelahian. Setelah itu Joshua pergi dan tiba di sebuah tempat yang ternyata itu markas Madafi. Madafi sudah liar dengan misi perlindungan ini. Dia menanyakan nasib Koti, namun Joshua menyebutkan jika Koti dia biarkan hidup. Madafi bertanya-tanya bagaimana hubungan Santini, Roy, dan Samir. Dia pun menyuruh Joshua beristirahat dan akan membicarakannya besok pagi. Sedangkan Madafi mencari berkas kasus Samir. Dia menugaskan bawahannya untuk mengecek apakah Samir, Santini, dan Roy saling berhubungan. Terlihat Kundafi mengecas ponselnya dan kemudian tidur di samping Joshua. Di sisi lain, bawahan Madafi mendapatkan rincian transaksi dari rekening El Chapo yang dikirimkan ke beberapa orang. Salah satunya adalah Cindambaran. Mengetahui hal itu, Madafi baru menyadari jika ayah Kundafi diam-diam terlibat. Benar saja, Cindambaran tiba di India dan dia dijemput Santini. Dia terlihat menghubungi Kundafi, tapi karena ponsel Kundafi mati, dia tak mendapatkan jawaban. Dia menanyakan keberadaan Kundafi kepada Santini. Santini mengatakan jika tadi premannya yang bernama Koti menelepon dan memberitahu kalau dia sudah membunuh Joshua dan mendapatkan Kundafi. Namun tak berapa lama Koti kembali menghubungi kalau dia sudah tak bersama Kundafi dan malah ponselnya ketinggalan di mobil. Santini berinisiatif melacak mereka menggunakan ponsel Koti, yang akhirnya dia berhasil menemukan tempatnya. Singkat cerita mereka sudah sampai di sana. Ternyata Cindambaran sudah mempersiapkan beberapa preman. Dia menugaskan mereka untuk membawa Kundafi hidup-hidup.
Para preman itu pun bersiap dan memasuki markas. Namun, mereka dipergoki oleh Madafi. Madafi mengancam mereka. Sayangnya, dia dibuat pingsan. Selain itu, mereka juga melumpuhkan anggota Madafi. Cidambaran menyadari jika dirinya sudah diketahui terlibat ke dalam jaringan El Chapo. Dia pun menyembunyikan filenya karena takut sampai ke persidangan. Dia pun mencoba menghubungi Kundafi dan kali ini tersambung. Kundafi menjawabnya tanpa curiga dan hal ini menenangkan Cidambaran kalau Kundafi belum tahu yang sebenarnya. Dia pun menanyakan keberadaan Kundafi. Dengan polosnya, Kundafi memberitahu keberadaannya. Joshua menyambut Cidambaran dan memperbolehkannya menemui Kundafi. Cidambaran mengajak Kundafi segera pergi. Namun, Kundafi ingin Joshua ikut. Mendengar itu, otomatis Cidambaran menolak dan akan menyiapkan keamanan yang lebih tinggi. Namun Kundafi bersikeras. Dia jujur kepada ayahnya jika mereka saling mencintai dan Joshua akan menjadi ayah dari anak-anaknya. Cidambaran tetap menolak dan berdalih jika Joshua bukan pilihan yang tepat karena dia tahu Joshua seorang pembunuh bayaran. Joshua pun menunduk malu. Namun saat itu ponselnya berdering dan itu pesan dari Madafi yang memberitahukan kebenaran tentang Cidambaran. Di saat Joshua hendak membawa pergi Kundafi, dia keburu diserang oleh preman Cidambaran. Sementara itu, Cidambaran membawa Kundafi pergi. Sekar yang melihatnya mencoba menghentikannya. Namun sayangnya, Sekar yang tak berdaya harus tewas terbunuh. Kundafi marah besar kepada sang ayah. Terlebih, setelah mengetahui Santini ada di sana juga. Dia pun kini tahu jika selama ini bukan Paman Roy yang memberikan informasi keberadaannya, namun ayahnya sendiri. Di sanalah Cidambaran mengakui bahwa memang benar dia terlibat dalam jaringan narkoba El Chapo. Namun dia tak bermaksud membunuh Kundafi. Dia datang ke sini hanya untuk menyelamatkannya. Kundafi tak percaya dan mencoba kabur. Dia menemukan sebuah pistol dan tanpa sengaja menekan pelatuknya yang mengenai tubuh sang ayah. Joshua menghampiri Kundafi dan melihat Cidambaran sudah tewas. Kundafi menyesal karena telah membunuh ayahnya sendiri untuk membela diri. Sementara itu, Santini si perantara berhasil kabur. Di malam itu juga Joshua berhasil menyelamatkan Madafi. Keesokan harinya, Kundafi bersiap pergi ke Amerika karena sidang El Chapo akan digelar beberapa hari lagi. Terlihat Kundafi masih bersedih karena ayahnya harus tewas di tangannya. Dia juga yakin kalau pemburuan ini akan terus berlanjut. Mendengar itu, Joshua berjanji pada Kundafi bahwa dia akan selalu bersamanya dan akan melindunginya dari berbagai bahaya. Dan film pun berakhir.